Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, saya ini anak SMA semester terakhir. Semester terakhir itu maksudnya kelas 3 ya? Kelas 3. Saya telah dikarunia oleh Allah perasaan cinta kepada seorang akhwat. Namun Allah jauhkan saya dengannya agar tidak berkhalwat. Namun ketika saya berniat betul ingin menikahinya, ketika saya lulus kuliah insya Allah. Kok antum yang, kenapa antum yang heboh sih? Bolehkah saya mengatakan rasa cinta yang telah terpendam selama berapa nih? 5 tahun ini kepadanya. Berarti dari SMP dong ya. Dan menyatakan niat baik anak kepadanya, jazakallahu khairan. Yang pertama, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi, menghukumi sesuatu itu setelah kita tahu duduk masalahnya secara komprehensif. Jadi apa namanya, yang ingin saya sampaikan secara global aja ya, saya nggak tahu kondisi penanya, tapi yang pertama secara umum jatuh cinta anak SMA tuh kayak gimana sih hadirin? Anda kan pernah SMA nggak sih? Enggak. Itu langsung lahir kuliah gitu enggak kan? Pernah SMA, apalagi ini dari SMP. Tapi bisa aja ada beberapa pasangan itu tuh nikah dengan teman dari TK gitu bisa. Tapi kapannya mereka jatuh cinta, rasanya kan nggak dari TK ya, tapi artinya secara umum ya, al-ibra bil ghalib kata para ulama fikih. Secara umum rasa suka di SMP, SMA itu inilah artinya bukan rasa yang kuat dan seringkali itu bukan cinta sejati. Jadi dan belum tentu itu karunia gitu loh. Bisa jadi itu musibah. Jadi jangan gampang menyimpulkan saya dikaruniai oleh Allah perasaan cinta kepada seorang wanita. Jadi tapi kalau maksudnya karunia di sini adalah bahwa saya normal, itu karunia. Gitu, alhamdulillah. Kan gitu kan. Berarti penanya ini normal, itu karunia dari Allah SWT. Tapi kalau secara spesifik ke seorang wanita dan usia masih seperti ini dan dengan kondisi kematangan dan kedewasaan secara umum anak SMP atau SMA pada hari ini itu bisa belum tentu karunia. Terus apalagi kita baru niat menikahinya setelah lulus kuliah dan juga nggak dijelaskan kuliah S1, S2 atau S3. Kalau lulus kuliah S3 kan masih panjang hadirin gitu loh. Dan ini juga kuliahnya di mana gitu loh. Kalau di kampus saya dulu itu S2 bisa 4 sampai 5 tahun gitu loh. S3 tuh 5 tahun. Jadi coba kita hitung ya, berarti S1 4 tahun, S2 4-5 tahun lagi, berarti 9, lalu 5 tahun lagi. Ya 15 tahun lagi lah nikah. Masih terlalu jauh gitu loh, terlalu jauh. Tapi jadi poinnya kalau dalam Islam bukan menyatakan cinta, bukan. Tapi kalau mau syar'i melamar. Karena menyatakan cinta itu enggak layan bani atau la yubna alaihi syai gitu. Itu enggak membangun, enggak ada konsekuensi apapun, bisa justru fitnah. Tapi kalau ingin punya konsekuensi syar'i, melamar gitu loh. Khitbah gitu loh. Nah dengan penanya melakukan khitbah maka layak tub gitu loh. Nabi SAW mengatakan tidak boleh seseorang melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya gitu loh. Jadi diamankan gitu loh. Sang wanita itu diamankan. Karena kalau sudah di khitbah maka yang lain tidak boleh maju gitu loh. Yang lain tidak boleh maju sampai si laki-laki mundur. Jadi kalau mau tuh khitbah. Tapi apa iya anak SMA menghibur? Mungkin aja, tapi perlu dipertimbangkan masak-masak lah.
gitu loh. Terus kalau dia sudah bertekad, apa iya si wanita mau dikhitbah gitu loh. Itu kan juga pertanyaan. Mau nggak sama kita gitu. Apalagi berarti kan diikat nggak buka pintu kepada yang lain, hanya dia saja. Poinnya adalah, poin saya pertama, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu yang berikutnya masih terlalu dini lah gitu lah. Ini masih terlalu dini. Bisa jadi di Lauhil Mahfudz nanti memang wanita itu adalah istri kita, tapi rencana nikah masih mau lulus kuliah gitu loh. Terus kita masih SMA, itu kan masih panjang. Kita lulus dulu SMA, kan itu poinnya. Iya kan, kalau niat setelah lulus kuliah, berarti kan tahapannya apa? SMA harus lulus dulu gitu loh. Nah kalau nggak naik kelas SMA, berarti kan ngulang 1 tahun lagi gitu loh. Lebih panjang lagi. Terus begitu lulus setahun berikutnya nggak ada kampus yang mau terima kita, berarti nggak jadi kuliah kita. Berarti jadi masih panjang lah gitu. Bukan penanya ya, mungkin ada kasus yang sama begitu. Jadi masih terlalu panjang. Dan ingat, cara berpikir kita berubah. Begitu cara berpikir kita berubah karena ilmu, karena usia, karena pengalaman, spesifikasi calon pasangan kita pun akan berubah gitu loh. Artinya bagi laki-laki atau bagi wanita usia 20 tahun misalnya, atau tanya hadirin sekalian lah gitu loh, ketika hadirin, antum usia berapa sih? Ini berapa nih? Ini muka-mukanya berapa? 47? Bukan? Bukan. Ketika kita di usia 20 tahun gitu loh. Terus disuruh buat kriteria istri yang idaman. Dengan pada saat kita usia 30 tahun dan kita masih belum menikah misalnya. Lalu suruh membuat kriteria istri idaman. Kira-kira sama atau enggak? Beda, mayoritas beda. Gitu. Ada kriteria yang waktu usia 20 tahun kita anggap sangat penting. Bahkan ini prinsip bang. Begitu 30 tahun, enggak penting banget gitu loh. Padahal dulu tuh debatnya 3 jam gitu loh sama abang kita. Tapi ternyata, iya benar juga abang gue, ini tuh nggak penting banget. Ada banyak, pokoknya jangan tutup apa yang Allah masih buka gitu loh. Pintu tuh masih terbuka lebar. Jadi jangan ditutup gara-gara itu. Dan nanti belajar berantakan, mau makan ingat dia, mau belajar ingat dia, mau ujian nasional ingat dia, mau bayar SPP ingat dia juga. Jadi aduh, bisa jadi itu jodoh kita, tapi masih terlalu jauh lah. Jangan mengkerucutkan apa yang masih dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fokus meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan ilm. Karena sekali lagi kriteria sangat besar kemungkinan berubah beriring dengan ilmu, pengalaman, lalu usia dan kondisi. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk jadi orang yang jujur. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.